Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruhnya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022, yang dimana kita mengambil studi kasus pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada diri saya sendiri, yaitu Zehan Nabila Mardiawan dengan NIM akhir 316, lalu ada Dea Novianti dengan NIM akhir 317, lalu ada Fitri Dianingsi Anugrah dengan NIM akhir 318, dan ada Raden Rodewita Angelia dengan NIM akhir 319, lalu ada Atep Fahru Rozi dengan NIM akhir 320. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Atep. Kepada Atep, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya langsung saja akan memaparkan tentang latar belakang. Yang pertama yaitu di latar belakang ada G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Forum ini akan berlangsung pertemuan di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Lalu selanjutnya, pendirian G20 tak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 atau kelompok negara maju yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis dalam mencari solusi dari permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat ini. Nah, misi utama dari G20 ini yaitu untuk merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis. Lalu salah satu tema besar yang juga diangkat dalam KTT G20 yaitu transisi ke energi terbarukan. Oleh karena itu, saham-saham konstituen indeks IDX energi yang mayoritas didominasi oleh emiten tambang batubara mengalami penguatan. Lalu di sini juga ada perusahaan Toba membentuk Point Venture dengan Goto yang menghasilkan elektrum yang selanjutnya berkolaborasi dengan Pertamina. Nah, sementara perusahaan INDY juga ikut menggarap industri motor listrik dengan mendirikan PT Elektra Mobilitas Indonesia dengan brand sepeda motor bernama Alpha One. Nah, untuk kasus HRUM sedang ekspansif di bisnis nikel sejak awal tahun lalu, begitu juga dengan ADRO dan ADMR. Lalu selanjutnya ada kasus untuk kasus PTBA sudah mulai menginisiasi langkahnya menuju bisnis yang lebih sustainable. Lalu PT ADMR juga merupakan perusahaan tambang yang hasil tambangnya dijual ke industri hijau. Saham ADMR naik 65 poin atau setara 3,61% ke level RP 1865 per saham. Boleh di next. Lalu di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana reaksi pasar terhadap peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022 pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana perbedaan Abdul Maritan sebelum dan sesudah peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022 pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Boleh di next. Lalu di sini juga ada tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui reaksi pasar terhadap peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022 pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terus untuk mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022 pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Atep. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raden Roro Dewita. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar modal. Nah, secara umum pasar modal itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkan, serta lembaga dan preferensi yang berkaitan dengan efek. Lalu selanjutnya pengertian pasar modal dari Tender Lilin pada tahun 2017 pada halaman 2026. Pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara menjual belikan sekuritas. Lalu berikut ini merupakan beberapa fungsi dari pasar modal. Yang pertama yaitu sebagai sumber penghimpun dana, yang kedua sebagai sarana investasi, yang ketiga pemerataan pendapatan, dan yang keempat sebagai pendorong investasi. Boleh di next. Lalu selanjutnya di sini ada saham. Pengertian dari saham itu merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal dan dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Hal tersebut merupakan pengertian dari Sutrisno tahun 2017 pada halaman 295. Menurut Fahmi tahun 2015 pada halaman 80 terdapat dua jenis saham yang paling umum dikenal, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa itu adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal. Sedangkan saham preferen yaitu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, yang memberi pemegangnya pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartilnya. Boleh di next. Lalu selanjutnya di sini ada efisiensi pasar. Konsep efisiensi pasar ini membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Nah, informasi yang tersedia ini meliputi yang pertama informasi di masa lalu, misalnya laba perusahaan di tahun yang lalu. Lalu yang kedua informasi saat ini, misalnya rencana kenaikan dividen tahun ini. Lalu yang ketiga ada informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar dan dapat mempengaruhi perubahan harga. Misalnya pendapatan investor bahwa saham akan naik. Lalu pada tahun 1999, Fama mengklasifikasi efisiensi pasar sebagai berikut. Efisiensi bentuk lemah disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji prediktabilitas return atau return predictability. Lalu yang kedua, efisiensi bentuk setengah kuat diubah dengan menjadi studi peristiwa atau event study. Lalu yang ketiga, sedangkan pengujian efisiensi pasar dalam bentuk kuat disebut sebagai pengujian informasi privat. Next. Lalu di sini ada studi peristiwa atau event study. Event study ini adalah studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Nah, menurut Tender Lilin ini, pada tahun 2010, jenis studi peristiwa atau event studi itu ada 4. Yang pertama, peristiwa konvensional. Yang kedua, studi peristiwa cluster. Yang ketiga, peristiwa tak terduga. Dan yang terakhir, yaitu studi peristiwa berurutan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raden Roro. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Jihan sebagai moderator. Yang selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai abnormal return. Menurut Yogianto Hartono pada tahun 2017 di halaman 667, abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal.
Abnormal return ini adalah salah satu indikator dalam menilai ada atau tidaknya reaksi dari pasar terhadap adanya suatu peristiwa. Yang selanjutnya, cara mencari abnormal return ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, menghitung return aktual periode pengamatan setiap perusahaan. Yang kedua, menghitung return harapan dengan menggunakan mean adjust model. Dan yang terakhir yaitu menghitung abnormal return dengan cara mengurangi return aktual dengan return harapan. Boleh di next. Yang selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode descriptive analysis. Metode descriptive analysis digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022. Nah, selain itu, metode yang digunakan untuk menganalisis abnormal return adalah penelitian studi peristiwa atau event study. Next. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu definisi dari populasi menurut Sugiono pada tahun 2017. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini, yaitu saham yang termasuk ke dalam sektor batubara. Yang selanjutnya, definisi sampel menurut Sugiono pada tahun 2017. Sampel adalah bagian dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, untuk sampel dari penelitian ini, yaitu menggunakan 5 saham, diantaranya ada saham Toba, HRUM, ADMR, Adro, dan Indi. Boleh, next. Yang selanjutnya, variabel penelitian. Definisi variabel penelitian menurut Sugiono pada tahun 2017, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel abnormal return. Boleh, next slide. Lalu yang selanjutnya mengenai teknik analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian reverse study dengan periode penelitian 51 hari yang terdiri dari periode estimasi atau estimation period dan periode jendela atau window period. Yang pertama, mengenai periode estimasi atau estimation period. Dalam penelitian ini digunakan 30 hari, yaitu termin 11 hingga termin 41 sebelum event date. Lalu yang selanjutnya periode jendela atau window period digunakan sebanyak 21 hari, yaitu 10 hari sebelum peristiwa, 1 hari event date, dan 10 hari setelah event date konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Zihan. Baik, terima kasih kepada Dea. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitria. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya di sini ada analisis dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama ada menghitung return aktual, yang kedua ada menghitung return harapan, ketiga menghitung abnormal return, keempat melakukan analisis data dan statistik, dan yang kelima ada one sample t-test. Boleh di next. Lalu ada pun di sini rumus-rumusnya. Yang pertama menghitung return, yaitu RI sama dengan PT kurang PT-1 dibagi PT-1. Selanjutnya, yang kedua ada menghitung return harapan, yaitu RIT sama dengan sigma RIT dibagi T. Lalu yang ketiga, menghitung abnormal return, yaitu RT NIT sama dengan RIT dikurang R.
ERIT. Yang keempat, melakukan analisis data statistik meliputi uji normalitas, one sample t-test, dan period test. Lalu di sini ada materi selanjutnya tentang analisis data dan pembahasannya. Sudah terlihat di sini ada tabel abnormal return dan di sampingnya ada average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Di sini ada saham Toba. AR-nya itu AR sebelumnya lebih besar daripada AR sesudah. Lalu di sini ada saham HRUM dengan memiliki AR sebelumnya lebih besar daripada AR sesudah. Lalu di sini ada saham ADMR memiliki AR sebelumnya lebih besar daripada AR sesudah, yaitu sekian. Di sini juga ada saham perusahaan Indi memiliki AR sebelum lebih kecil daripada AR sesudah. Dan yang terakhir, saham Andro memiliki AR sebelum, yaitu lebih kecil daripada AR sesudah. Baik, setelahnya. Lalu di sini ada hasil uji normalitas. Uji normalitas yang dilakukan untuk mengetahui data distribusi normal atau tidak, itu ada kriteria ujinya, yaitu H0 sama dengan jika nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Lalu H1-nya, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya di sini ada hasil uji one sample test. Di sini ada uji kriterianya, yaitu HO-nya, jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar peristiwa konvensi tingkat tinggi di G20 2022. Lalu yang terakhir ada H1, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar peristiwa tingkat tinggi G20 2022. Baik, sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitria yang telah menjelaskan terkait materi-materi yang tadi. Mungkin saya akan jelaskan lagi ya. Jadi di hasil uji normalitas ini hanya pada data TP-18 saja yang tidak berdistribusi normal. Lalu untuk hasil uji sampel di tes, di sini terdapat AR signifikan, yaitu ada data atau pada window period di TPM 10, TPM 6, serta TPM 3. Di window period yang lainnya tidak terdapat AR yang signifikan. Lalu untuk selanjutnya pada hasil uji pair sample test. Nah, uji pair sample test ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022 ini. Nah, hasilnya ada kriteria ujinya. Kriteria uji yang pertama itu H0 sama dengan jika nilai sig atau jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 2022. Lalu H1, jika nilai sig
jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 2022 ini. Nah, sehingga didapat pada hasil pengujian tes sebelum dan sesudah peristiwa pada data ini menunjukkan bahwa nilai SIG sebesar 0,984 ini lebih besar daripada 0,05. Maka H0 ini diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022 ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya itu, penelitian ini kan bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar modal sebelum dan sesudah peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022 ini. Nah, dengan menggunakan variabel abnormal return. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, dengan menggunakan uji statistik, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, pada pengujian hipotesis, yaitu menguji reaksi pasar pada hari sekitar peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022 ini, menggunakan one sample t-test. Nah, menunjukkan bahwa pada window period T-10, T-6, serta T-3 tadi terdapat abnormal return yang signifikan. Namun, pada window period yang lainnya menunjukkan bahwa data tersebut tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Lalu, kesimpulan berikutnya, pada pengujian hipotesis kedua menggunakan paired sample test ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pada peristiwa konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022 ini pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan nilai SIG sebesar 0,984 yang lebih dari 0,05. Nah, dengan demikian peristiwa konferensi tingkat tinggi ini tidak mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan transaksi di pasar modal, sehingga tidak menimbulkan perbedaan antara abnormal return di pasar. Lalu yang terakhir yaitu saran. Nah, berdasarkan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, bagi peneliti selanjutnya, apabila melakukan penelitian serupa terkait tentang event studi, disarankan lebih memperpanjang pemilihan periode hari atau penentuan jika menggunakan periode jendela. Nah, supaya hasil penelitiannya ini lebih akurat dan memperkuat hasil penelitian. Nah, bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan jumlah sampel perusahaan yang lebih banyak lagi, sehingga hasil penelitian akan lebih memperkuat penelitian. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.